Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deslena Ujianti. Di sini saya ingin menjelaskan tentang VFD XSY IT1. Di sini yang pertama-tama saya akan menjelaskan spesifikasi umum dari si VFD ini. Modelnya adalah XSY AT1. Jenis input yang didapat adalah AC 1 fasa 220 volt. Kemudian jenis outputnya itu ada AC 3 fasa 220 volt. Kemudian ada frekuensi outputnya itu rentangnya dari 0 sampai 400 Hz. Daya outputnya itu tersedia dalam berbagai varian seperti 0,75 kW, 1,5 kW, dan 2,2 kW. Kemudian proteksinya di sini ada over voltage, over current, overheat, under voltage, dan short circuit. Kemudian menggunakan komunikasi RS485. Untuk mengontrol kecepatannya menggunakan analog 0-5 volt atau 10 volt, digital, dan potentiometer internal. Kemudian untuk parameter settingnya di sini ada kalau panel 0 itu untuk tegangan maksimum dari 0 sampai 220 volt. Panel 1 frekuensi referensi itu 0 sampai 400 Hz dengan default 50 Hz. Kemudian ada P10 itu ada sumber frekuensi kerja dengan 0 itu keyboard panel, 1 potentiometer panel, 2 sinyal analog eksternal, 4 RS485. Kemudian ada P11 sebagai sumber kontrol start atau stop dengan 0 itu keyboard panel. Kemudian ada 1 RS485. Kemudian ada 2 port eksternal. Kemudian ada P12 untuk mode penghentian. 0 itu sebagai inertial stop. Yang satu ada deceleration stop, yang kedua ada brake stop, yang ketiga ada emergency brake. Kemudian ada P20 untuk proteksi suhu berlebih. Kemudian untuk wiringnya itu ini seperti ini. Yang pertama itu ada main circuit, terminal, dan single phase to three phase. Di sini ada GND ini sebagai grounding terminal. Kemudian di sini L dan N ini sebagai single fasa atau satu fasa AC 220 volt, dan ini adalah terminal inputnya. Kemudian ada WVU di sini sebagai terminal output yang terhubung ke motor 3 fasa 220 volt. Kemudian di sini ada single fasa, satu fasa input dan output. Di sini ada GND, grounding terminalnya. Kemudian di sini ada LN. LN-nya ini sebagai satu fasa terminal inputnya. Kemudian di sini ada WVU sebagai terminal output yang terhubung ke motor satu fasa 220 volt AC. Kemudian di sini ada 3 fasa input dan output. Di sini ada GND sebagai grounding terminal, RST ini sebagai 3 fasa terminal input AC 380 volt, dan VWU ini sama seperti yang tadi sebagai output, terminal output yang terhubung ke 3 fasa motor 3 fasa, motor AC 3 fasa 380 volt. Seperti itu. Ini untuk wiringnya. Kemudian kita langsung lanjut ke task yang kedua. Task yang kedua yaitu uji coba VFD dengan potensio dan tombol. Di sini tadi saya sudah melakukan praktikum seperti ini. Ini menggunakan potensiometer forward dan reverse. Di sini sudah jalan motornya, dan ini sudah bisa terkontrol oleh potensiometer yang ada di sini. Ini task yang kedua. Kemudian untuk task yang ketiga, di sini uji coba VFD dengan Modbus RTU. Di sini juga tadi saya udah mencoba programnya. Ini program untuk yang ketiga ini.
seperti ini ASCII yang digunakan untuk start, stop, maju dan mundur. Ini kalau misalkan mau digunakan hashtag ini bisa dihapus aja. Seperti yang ini tadi terakhir dipakai ini untuk mundur, untuk forward, untuk reverse, untuk start, untuk stop. Seperti ini, dan hasilnya tuh ini ketika mundur, ketika menggunakan ASCII yang mundur, ya, dan ini ketika maju atau forward. Seperti ini, hasilnya akan seperti ini. Dia akan bekerja sesuai dengan nilai ASCII yang dimasukkan ke dalam codingannya. Ininya berubah. Untuk yang ketiga hasilnya seperti ini. Dan untuk yang keempat, tasknya itu adalah untuk buat kontrol panel VFD dan custom frekuensinya. Di sini tadi saya juga udah buat. Yang keempat ini untuk codingannya seperti ini. Ini ASCII untuk komennya, di sini untuk start, di sini untuk stop, di sini untuk forward, di sini untuk reverse. Seperti ini untuk menyimpan frekuensi terakhir, dan ini untuk menghitung LRC-nya. Kemudian di sini untuk mengirim frekuensi ke VFD ke register 0 kali 2001. Ini terus di sini untuk GUI-nya, tampilannya seperti ini, dan hasil ketika praktikumnya itu adalah connect seperti ini. Ini mengontrol frekuensinya menggunakan slider yang ada di sini. Dan di sini ada connect, ada start stop, ada connect disconnect, terus di sini ada forward dan reverse. Mengontrolnya menggunakan GUI yang ada di sini. Seperti ini hasil dari task 4 VFD yang tadi sudah dipraktekkan. Frekuensinya ini akan sesuai ya, seperti yang diatur di slider untuk forward atau reverse-nya. Kemudian ketika di start dia akan jalan, dan ketika di stop motor akan stop. Seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada membuat kontrol panel touchless. Di sini tadi saya udah membuat codingannya di sini. Codingannya bisa dicari aja atau minta prompt, bikin prompt kasih ke GPT buat bikin panel touchless seperti ini. Tadi saya udah minta ke GPT, kemudian dikasihnya seperti ini, dan kita coba berhasil seperti ini.
ini codingan dari 116 ke bawah, ini untuk gesture dan gestur tangan yang akan nanti ditampilkan seperti itu. Dan untuk hasilnya seperti ini. Tadi karena kameranya bersama-sama seperti ini. Ketika ketika panel touchless-nya disentuh, ini tadi menyentuh yang connect, kemudian mengatur frekuensinya menggunakan slider touchless seperti ini. Kemudian ini kita pilih yang reverse tadi dan baru kita atur frekuensinya. Ini di maksimal. Di 150 ditaruh di sini. Dan dia akan berhenti ketika 150 karena di settingnya 150 di slidernya. Kemudian ketika digeser ke kiri, dia akan terus berkurang sesuai dengan slider digeser ke arah mana. Seperti ini. Ini motornya juga bergerak. Reverse atau forward. Dan ini ketika forward, dan ketika reverse. Mungkin untuk hasilnya seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian penjelasan saya tentang VFD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.